dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Rini dan keluarganya baru saja pindah ke rumah tua di pinggiran desa. Rumah itu besar, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan halaman belakang yang dipenuhi ilalang tinggi. Warga desa sering memperingatkan agar tidak tinggal di sana. Tapi ayahnya, Pak Surya, mengabaikan omongan mereka. Sejak pertama kali masuk, Rini merasa hawa di rumah itu berbeda, dingin dan seolah ada yang mengawasi. Malam pertama, angin bertiup kencang, dan suara pintu berderit terus terdengar meski semua sudah dikunci. Ketika Rini hendak tidur, ia mendengar suara langkah kaki dari lorong, seperti ada yang berjalan mondar-mandir. Ia mengintip dari balik selimut, dan matanya langsung membelalak saat melihat bayangan hitam melintas di depan kamarnya. Dengan tubuh gemetar, ia mencoba membangunkan ibunya, tetapi suara berbisik di telinganya membuatnya membeku di tempat. Esok paginya, Rini menceritakan kejadian itu pada keluarganya, tetapi mereka hanya menganggapnya berhalusinasi. Namun, saat hendak sarapan, Ibu Rini menemukan jejak kaki basah di lantai menuju kamar Rini. Padahal semalam tidak ada hujan. Pak Surya berusaha menenangkan mereka. Tetapi Rini tahu, ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Seharian penuh, Rini merasa gelisah. Setiap sudut rumah terasa sunyi, tetapi seolah ada mata tak terlihat yang mengawasinya. Saat sedang membereskan gudang belakang, ia menemukan sebuah boneka tua bergaun putih dengan mata hitam pekat. Boneka itu begitu kotor dan berdebu. Tetapi entah mengapa, Rini merasa seperti boneka itu menatapnya dengan tatapan kosong yang menyeramkan. Rini meletakkan boneka itu di atas meja dan kembali ke dalam rumah. Namun, ketika ia kembali beberapa jam kemudian, boneka itu tidak lagi berada di tempatnya. Ia menemukannya duduk di sudut ruangan, menghadap langsung ke kamarnya. Jantungnya berdegup kencang. Tetapi ia mencoba berpikir logis, mungkin adiknya yang memindahkannya. Namun, saat malam tiba, suara tawa kecil terdengar samar dari gudang belakang. Dengan langkah berat, Rini mendekati gudang dan membuka pintunya perlahan. Di dalam ruangan yang remang-remang, boneka itu kini berdiri di atas meja, menghadap ke arahnya. Rini mundur dengan napas tersengal, dan sebelum ia sempat lari, suara bisikan lirih terdengar di telinganya. Jangan pergi. Tetaplah di sini. Malam semakin larut, tetapi Rini tidak bisa tidur. Ia terus terbayang kejadian di gudang tadi sore. Hawa dingin kembali menyelimuti kamarnya, dan suara berbisik kembali terdengar. Kali ini berasal dari dinding di samping tempat tidurnya. Suara itu terdengar seperti tangisan pelan, penuh kepedihan. Dengan tangan gemetar, Rini menempelkan telinganya ke dinding. Tolong, suara lirih itu bergema, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia langsung mundur dan menyalakan lampu, tetapi tak ada yang berubah. Saat hendak kembali ke tempat tidur, dinding itu tiba-tiba bergetar, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Rini menjerit dan berlari ke kamar orang tuanya, tetapi pintu kamar mereka terkunci. Ia mengetuk dengan panik, tetapi tak ada jawaban. Saat itu, ia merasakan napas dingin di tengkuknya. Perlahan, ia menoleh ke belakang, dan melihat bayangan seorang perempuan berdiri di sudut ruangan, menangis tanpa suara, dengan wajah hancur penuh luka. Sejak kejadian malam itu, Rini semakin ketakutan. Ia mulai merasakan bahwa rumah ini memang menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ibunya mencoba menenangkan dengan berkata bahwa itu hanya perasaannya saja. Tetapi Rini tahu betul apa yang ia alami bukan sekadar halusinasi. Sore itu, saat sedang menyisir rambut di depan cermin, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di pantulan cermin, ada sosok hitam berdiri di belakangnya, dengan mata kosong yang mengerikan. Rini refleks menoleh.
tetapi tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali menatap cermin, sosok itu kini lebih dekat, seolah hendak meraihnya. Ia menjerit dan melempar sisir ke cermin hingga retak. Ibunya berlari masuk, bertanya ada apa, tetapi Rini hanya bisa tergagap ketakutan. Saat ibunya mencoba melihat ke arah cermin yang retak, samar-samar terlihat sosok itu tersenyum menyeramkan di balik pantulan kaca. Setelah kejadian di cermin, Rini semakin waspada. Namun, gangguan tidak berhenti. Malam itu, saat semua orang tertidur, suara langkah berat terdengar dari loteng. Rini menutup telinganya dengan bantal, berharap suara itu hanya imajinasinya. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas. Seolah ada seseorang yang berjalan bolak-balik di atasnya. Tak tahan lagi, ia keluar dari kamar dan melihat ke arah loteng. Pintu kecil menuju ke atas sedikit terbuka, padahal siang tadi sudah dikunci. Rini menggigit bibirnya, ragu-ragu untuk mendekat. Tapi sebelum ia sempat mengambil keputusan, suara ketukan pelan datang dari balik pintu loteng. Tok, tok, tok. Suara itu diikuti bisikan serak. Aku di sini. Rini mundur dengan napas terengah. Ia berlari kembali ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Namun, tepat saat ia bersembunyi di balik selimut, pintu kamarnya berderit terbuka perlahan. Ada seseorang di sana, sosok bayangan tinggi dengan mata merah menyala. Pagi harinya, Rini berusaha menceritakan kejadian semalam kepada ibunya. Tetapi sang ibu hanya menganggapnya terlalu lelah dan stres karena pindah rumah. Namun, Rini tahu betul bahwa apa yang ia alami nyata. Ia pun bertekad untuk tetap waspada. Siang itu, saat sedang merapikan kamar, sesuatu menarik perhatiannya. Sepatu yang ia letakkan rapi di bawah tempat tidur bergeser sedikit, seolah ada yang menyentuhnya dari dalam. Jantungnya berdegup kencang. Perlahan, ia berjongkok dan mengintip ke bawah tempat tidur. Awalnya, hanya ada kegelapan. Namun, tiba-tiba, sepasang tangan pucat keluar dari bayangan, mencengkeram lantai dengan kuku panjang mengerikan. Rini berteriak dan mundur ke belakang. Ia buru-buru berlari keluar kamar dan menabrak adiknya. Andi. Kenapa? Mbak? Tanyanya bingung. Dengan napas tersengal, Rini menoleh ke kamar. Tidak ada apa-apa. Tapi ia yakin, sesuatu sedang mengintainya dari kegelapan. Malam harinya, Rini bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berada di halaman belakang rumah. Di depannya berdiri seorang wanita dengan rambut panjang berantakan dan wajah tertutup kain putih kotor. Wanita itu berbisik dengan suara bergetar. Pergilah. Sebelum semuanya terlambat. Saat Rini hendak bertanya, tiba-tiba kain putih itu terlepas, memperlihatkan wajah hancur penuh luka dengan mata kosong yang menatap tajam ke arahnya. Rini terbangun dengan tubuh berkeringat dan napas memburu. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat melihat ke cermin di seberang kamar, ia melihat bayangan wanita dari mimpinya sedang berdiri di belakangnya, menatapnya tanpa ekspresi. Rini menjerit, membuat orang tuanya terbangun. Pak Surya segera masuk dan menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Rini terisak ketakutan, sementara ibunya mencoba menenangkannya. Tapi dalam hati, Rini tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi. Setiap malam, kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Rini mulai memperhatikan bahwa pintu rumah mereka sering terbuka sendiri, meskipun sudah dikunci rapat. Ibunya mengira itu karena angin, tetapi Rini tahu ada yang tidak beres. Suatu malam, saat semua sudah tidur, Rini mendengar suara pintu depan terbuka perlahan. Dengan hati-hati, ia keluar dari kamar dan melihat ke arah ruang tamu. Pintu itu benar-benar terbuka, meskipun ia yakin sudah menguncinya. Saat ia hendak menutupnya, angin dingin berhembus masuk, membawa serta suara bisikan yang tak ia mengerti. Tiba-tiba, pintu tertutup sendiri dengan keras, membuat Rini mundur ketakutan.
Dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat menuju dapur. Dengan tubuh gemetar, ia berlari kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Ia yakin, apapun yang menghuni rumah ini, semakin berani menunjukkan keberadaannya. Suatu malam, Rini terbangun karena suara langkah kaki di luar kamarnya. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi langkah itu semakin mendekat, berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ia menahan napas, berharap itu hanya ayah atau ibunya. Namun, ketika pegangan pintu bergetar seolah ada yang mencoba masuk, ia tahu ini bukan perbuatan manusia. Dengan panik, ia mencoba menyalakan lampu, tetapi lampu tiba-tiba mati. Kegelapan menyelimuti ruangan, membuatnya semakin ketakutan. Ia meraba-raba ponselnya untuk menyalakan senter, tetapi sebelum ia bisa melakukannya, pintu kamarnya terbuka perlahan dengan bunyi berderit yang menusuk telinga. Di ambang pintu, sosok perempuan berambut panjang berdiri diam. Wajahnya samar dalam kegelapan, tetapi matanya merah menyala. Rini ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu melangkah maju, mendekatinya dengan tangan terentang. Rini menutup mata dan berdoa dalam hati, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Keesokan paginya, Rini terbangun dengan tubuh lemas. Ia masih mengingat jelas kejadian semalam, tetapi saat ia bertanya pada keluarganya, tak seorang pun mendengar suara aneh atau melihat sesuatu yang ganjil. Rini mulai berpikir bahwa hanya ia yang bisa merasakan kehadiran makhluk itu. Saat sore menjelang, Rini duduk di ruang tamu sambil membaca buku. Tanpa sengaja, ia melirik ke arah jendela dan langsung terlonjak ketakutan. Dari luar, ada seorang wanita berambut panjang berdiri diam, menatapnya dengan mata kosong. Tubuhnya kurus kering, dengan kulit pucat membiru seperti mayat. Jantung Rini berdegup kencang. Tetapi saat ia berkedip, sosok itu menghilang. Rini segera berlari keluar rumah untuk memastikan. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, sesuatu di tanah menarik perhatiannya, bekas jejak kaki telanjang yang menuju ke rumahnya. Jejak itu berakhir tepat di bawah jendela tempat ia duduk tadi. Rini mundur perlahan, merasakan ketakutan yang semakin besar. Malam itu, Rini merasa tidak enak badan. Kepalanya pusing, dan tubuhnya terasa berat. Saat ia berbaring, tiba-tiba ia mencium aroma bunga Kamboja yang menyengat. Aroma itu semakin kuat, seperti berasal dari dalam kamarnya sendiri. Dengan tubuh gemetar, ia berusaha mencari sumbernya. Matanya tertuju pada meja di sudut kamar, di mana seikat bunga Kamboja yang layu tergeletak di sana. Ia yakin tidak pernah meletakkan bunga itu. Jantungnya semakin berdebar saat melihat setetes darah mengalir dari kelopak bunga yang layu. Saat itu juga, suara tawa kecil terdengar dari bawah tempat tidurnya. Suara itu pelan, tetapi penuh kegilaan. Perlahan, sebuah tangan pucat keluar dari kegelapan, merayap ke arah Rini. Ia berteriak ketakutan, membuat orang tuanya berlari masuk ke kamar. Namun, saat mereka menyalakan lampu, tidak ada apa-apa di sana, hanya bunga Kamboja yang sudah berubah menjadi hitam dan layu. Pak Surya akhirnya merasa terganggu dengan semua kejadian aneh di rumah itu. Ia memutuskan untuk bertanya pada tetua desa, Mbah Wiryo. Saat ia menceritakan kejadian-kejadian ganjil yang dialami Rini, wajah Mbah Wiryo langsung berubah pucat. Mbah Wiryo mengatakan bahwa rumah itu dulunya milik seorang wanita bernama Sari, yang tewas secara tragis di sumur belakang rumah. Dulu, ia difitnah sebagai dukun santet dan dibunuh oleh warga desa. Mayatnya dibuang ke dalam sumur, dan sejak saat itu, arwahnya gentayangan, mencari pembalasan. Pak Surya pulang dengan perasaan tidak tenang. Ia segera memeriksa sumur tua di belakang rumah, yang selama ini tertutup oleh ilalang tinggi. Saat ia menyingkirkan dedaunan, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Di dalam sumur, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Sesosok wajah pucat dengan mata hitam pekat menatapnya dari dalam kegelapan. Malam itu,
Teror semakin menjadi-jadi. Rini terbangun karena mendengar jeritan panjang yang bergema di seluruh rumah. Jeritan itu terdengar menyayat hati, penuh kesakitan dan kemarahan. Ia segera keluar kamar dan melihat ke ruang tamu. Di sana, ibunya berdiri mematung dengan mata kosong. Tangannya gemetar. "Bu, kenapa?" tanya Rini cemas. Namun, sebelum ibunya menjawab, tubuhnya mendadak kejang dan mulutnya mengeluarkan suara yang bukan miliknya. "Kalian tidak boleh tinggal di sini. Pergilah sebelum semuanya terlambat." Pak Surya segera menarik istrinya, mencoba menyadarkannya. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari balik jendela, terlihat bayangan seorang wanita melayang dengan tubuh membusuk, menatap ke arah mereka dengan tatapan penuh dendam. Setelah kejadian semalam, Ibu Rini jatuh sakit. Tubuhnya lemas, dan ia sering mengigau dalam tidurnya. Rini dan ayahnya semakin khawatir, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, gangguan semakin meningkat. Pintu rumah sering terbuka sendiri meskipun sudah dikunci. Televisi menyala sendiri di tengah malam, menampilkan gambar statis yang aneh. Dan yang paling mengerikan, cermin di kamar Rini mulai memantulkan bayangan sosok lain yang tidak seharusnya ada di sana. Rini mulai merasa bahwa rumah ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Arwah gentayangan yang menghuni tempat ini tidak hanya ingin menakut-nakuti mereka. Ia menginginkan sesuatu yang lebih dari itu. Dini hari, suara tangisan bayi terdengar dari dalam rumah. Rini terbangun dan mengira itu hanya suara hewan di luar. Namun, semakin lama, suara itu semakin jelas. Seolah berasal dari dalam kamarnya sendiri. Dengan tubuh gemetar, ia mencari sumber suara tersebut. Ia menoleh ke arah lemari kayu di sudut ruangan. Perlahan, ia membuka pintunya. Napasnya terhenti saat melihat sesuatu yang mengerikan. Seorang bayi dengan wajah membusuk dan mata hitam pekat, menangis sambil menatapnya. Rini menjerit. Tetapi suara tangisan bayi itu berubah menjadi tawa menyeramkan. Ia berlari keluar kamar, tetapi pintu tidak bisa dibuka. Saat ia menoleh ke belakang, sosok bayi itu kini telah berubah menjadi wanita berambut panjang yang melayang mendekatinya dengan cepat. Pak Surya akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan Mbah Wiryo. Sang tetua desa menyarankan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah agar mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh makhluk tersebut. Malam itu, mereka menyalakan dupa dan duduk melingkar di ruang tamu. Mbah Wiryo mulai membaca mantra-mantra kuno, sementara udara di sekitar mereka semakin dingin. Tiba-tiba, lampu padam, dan suara tangisan terdengar dari segala arah. Sebuah bayangan hitam muncul di tengah ruangan. "Kembalikan hakku." Suara lirih itu terdengar. "Kembalikan aku ke tempatku." Rini menatap sosok itu dengan mata berkaca-kaca. Arwah gentayangan itu tidak hanya ingin menakut-nakuti mereka, ia ingin keadilan atas kematiannya. Dari ritual itu, terungkap bahwa Sari, wanita yang gentayangan, sebenarnya bukan dukun santet seperti yang difitnah oleh warga. Ia adalah korban fitnah yang dibunuh tanpa alasan. Jiwanya tidak bisa tenang karena dendam yang mendalam. Mbah Wiryo menyarankan agar mereka mencari jasad Sari di dalam sumur dan memberinya pemakaman yang layak. Meski merasa ngeri, Pak Surya setuju. Mereka segera menggali sumur tua itu. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka menemukan tulang belulang yang terkubur dalam lumpur hitam. Saat mereka mengangkat tulang itu, suara tangisan kembali terdengar. Rini melihat bayangan Sari berdiri di dekat sumur, menatap mereka dengan penuh kesedihan. "Terima kasih," bisiknya sebelum perlahan menghilang dalam cahaya putih. Setelah tulang belulang Sari ditemukan, Mbah Wiryo segera mengatur pemakaman yang layak. Namun, sesuatu yang ganjil terjadi ketika hendak mengangkat jenazah ke atas tanah. Tiba-tiba angin kencang berhembus, dan suara jeritan terdengar dari dalam sumur. Rini yang berdiri di dekatnya merasakan hawa panas di tengkuknya. Saat ia menoleh,
Ia melihat bayangan Sari berdiri di bibir sumur dengan mata penuh amarah. Kalian pikir ini cukup? Keadilanku belum terbalaskan. Suaranya menggema, membuat semua orang bergidik ketakutan. Tiba-tiba, tanah di sekitar sumur bergetar, dan bayangan hitam menyeruak keluar. Mbah Wiryo segera membaca doa-doa, tetapi kekuatan jahat itu masih bertahan. Sepertinya ada sesuatu yang belum terselesaikan sepenuhnya. Mbah Wiryo menyadari bahwa dendam Sari belum terbalaskan karena ada seseorang yang masih hidup yang bertanggung jawab atas kematiannya. Setelah menyelidiki, ditemukan bahwa kepala desa lama, Pak Joyo, adalah orang yang memimpin eksekusi terhadap Sari bertahun-tahun lalu. Pak Joyo, yang kini sudah renta, terkejut saat mendengar namanya disebut. Ia akhirnya mengakui bahwa dahulu ia memfitnah Sari karena cemburu. Wanita itu menolak lamarannya. Dengan suara bergetar, ia berlutut di depan makam yang telah disiapkan untuk Sari. Aku bersalah. Aku pantas menerima hukuman, katanya dengan tangisan penuh penyesalan. Saat itu juga, suara angin berdesir, dan sosok Sari muncul di belakangnya. Wajahnya tidak lagi penuh amarah, tetapi lebih pada kesedihan. Akhirnya kau mengaku. Aku pergi dengan tenang sekarang. Bisiknya pelan sebelum tubuhnya berubah menjadi asap tipis dan menghilang. Setelah pengakuan Pak Joyo dan pemakaman Sari dilakukan dengan layak, teror di rumah Rini pun berakhir. Tidak ada lagi suara tangisan di malam hari, tidak ada bayangan hitam, dan tidak ada lagi aroma bunga Kamboja yang menyengat. Meski masih merasa trauma, keluarga Rini akhirnya bisa bernapas lega. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu, dengan harapan arwah Sari telah menemukan ketenangan. Mbah Wiryo memberikan mereka beberapa doa perlindungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Namun, pada suatu malam, sebelum tidur, Rini mendengar sesuatu. Bukan suara tangisan, melainkan bisikan lembut di telinganya. Terima kasih. Ia tersenyum kecil. Merasa bahwa meskipun peristiwa itu mengerikan, ia telah membantu sebuah arwah yang tersesat menemukan jalan pulangnya.